Salam sehat sahabat Mas Tarjo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang di podcast kami. Ini episode yang kesekian kalinya. Hari ini kita kedatangan narasumber yang khusus ini Bu, khusus di bidang kehamilan dan persalinan. Betul. Ya, kita sambut Bu Bidan Nurpati. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa podcast Puskesmas Tawangrejo. Salam kenal ya. Ya, bagaimana Bu hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, semoga kita semua juga selalu diberikan kesehatan. Jadi ini kita nyambung Bu dari topik yang sebelumnya bersama Ibu Kepala Puskesmas Tawangrejo, Bu Dr. Novianti, yang sempat menyampaikan bahwa Tawangrejo itu punya ruang bersalin 24 jam. Nah, ini kan jadi kita kan punya kelebihan ya daripada puskesmas lainnya. Betul sekali. Terkait dengan kehamilan dan persalinan. Iya. Nah, hari ini kita membahas yang pertama Bu, tentang ANC terpadu. Betul. Nah, terus kemudian tentang K1 sampai dengan K6. Betul. Nah, terus kemudian hot news tentang peraturan BPJS untuk USG dan bersalin. Nah, siap. Ya, lumayan banyak yang akan dibahas. Ya, kemudian kita ulas satu-satu Bu ya. Nah, yang pertama ANC terpadu itu apa tuh Bu? Nah, begini ya Mas Nur ya. Ini kita berdua sama-sama Nur ya ini. Jadi begini Mas Nur dan juga pemirsa ya, untuk ANC terpadu itu sebenarnya adalah pemeriksaan kehamilan yang bersifat itu komprehensif dan lengkap ya, yang bertujuan untuk mendeteksi kehamilan itu sendiri dan juga penyakit-penyakit yang mungkin akan muncul pada saat kehamilan. Jadi untuk pemeriksaannya itu lebih lengkap. Gitu. Kalau bedanya sama ANC biasa Bu? Bedanya begini, kalau ANC biasa itu hanya untuk memantau kesehatan ibu hamil. Jadi untuk pemeriksaannya cukup dilakukan oleh bidan. Meskipun kadang-kadang juga ada USG yang dilakukan oleh dokter ya. Itu meliputi ya pemeriksaan seperti biasanya ibu hamil pemirsa, seperti pemeriksaan tinggi badan, berat badan, kemudian tekanan darah, kemudian tinggi rahim, denyut jantung bayi dan lain sebagainya. Sementara kalau ANC terpadu itu lebih lengkap. Jadi pemeriksaannya ada tambahan seperti oleh dokter umum. Nanti dilakukan pemeriksaan head to toe dari kepala sampai kaki untuk mendeteksi apakah ada penyakit-penyakit atau kelainan pada ibu hamil. Kemudian juga ada pemeriksaannya EKG. Oh ya. Kemudian juga ada pemeriksaan oleh bidan sendiri. Kemudian juga pemeriksaan oleh dokter gigi Mas ya. Jadi giginya juga akan diperiksa untuk mengetahui apakah ada penyakit atau kelainan pada gigi yang tentunya akan mempengaruhi kehamilan. Kemudian juga selain itu laboratorium ya, pemeriksaan laboratorium untuk awal pemeriksaan laboratorium itu mendeteksi triple eliminasi. Jadi pemeriksaan HIV, HBsAg, kemudian VDRL, dan pemeriksaan yang lain yang penting untuk kehamilan itu adalah HB, golongan darah, kemudian gula darah, kemudian urinnya, urin itu urin protein dan urin albumin. Selanjutnya dari laboratorium ke gizi. Nah ya betul, nanti petugas gizi itu akan memberikan penyuluhan, kemudian pengetahuan tentang nutrisi-nutrisi apa saja yang diperlukan oleh ibu hamil. Gitu Mas. Iya. Jadi lengkap sekali ya kalau ANC terpadu. Iya betul. Oh iya, kalau ANC terpadu itu Bu, itu kan pada ibu hamil. Nah, itu berapa kali Bu dalam selama masa kehamilan itu? Untuk ANC terpadu sendiri minimal itu 1 kali selama kehamilan ya. Jadi kalau dalam pemeriksaan awal itu
selain satu kali ditemukan, misalnya tidak ditemukan nih tanda-tanda adanya suatu kelainan, kehamilannya normal, itu cukup satu kali. Tetapi kalau misalnya ditemukan, misalnya gula darahnya tinggi atau urinnya ditemukan albuminnya positif dan lain sebagainya, mungkin ANC terpadu bisa dilakukan beberapa kali. Oh ya, berarti yang wajib itu satu kali ya Bu. Ya, tetapi betul. kalau ditemukan anomali itu bisa kunjungan ulang, begitu ya. Betul. Nah, kemudian terkait dengan ANC biasa Bu, apakah setelah ANC terpadu terus ANC biasa, ataukah ANC biasa ketika ada keluhan Bu? Gimana itu? ANC terpadu itu biasanya ya dilakukan tuh saat pertama kali kontak ya, saat pertama kali kontak. Kenapa? Karena saat pertama kali itu kan umur kehamilannya biasanya ibu-ibu tuh masih awal ya Mas, trimester awal itu sudah periksa. Jadi saat dilakukan pemeriksaan ANC terpadu, misalnya ditemukan ada kelainan kan sudah bisa diketahui sejak dini, sehingga nanti bisa dilakukan tindakan-tindakan untuk mencegah agar tidak terjadi komplikasi pada kehamilan maupun persalinan. Gitu. Berarti USG juga itu dilakukan pada saat ANC terpadu atau setelah itu Bu? Bukan ya, jadi untuk pemirsa, USG itu bukan termasuk dari sesuatu keharusan dalam ANC terpadu, tetapi ANC terpadu bisa salah satunya adalah pemeriksaan USG. Untuk pemeriksaan USG sendiri, pemirsa, itu biasanya dilakukan minimal 2 kali ya. Jadi pada saat trimester pertama tujuannya itu untuk mengetahui apakah janin berkembang dengan baik atau tidak. Kemudian yang kedua pada saat trimester ketiga, tujuannya untuk mengetahui apakah posisinya baik, posisi kepala atau tidak. Kemudian bagaimana nih air ketubahnya, apakah cukup atau tidak. Terus apakah letak ari-arinya baik atau tidak, atau menutup jalan lahir, seperti itu. Oh begitu. Jadi ini berbeda ya dari ANC terpadu terkait USG ini ya. Iya. Kemudian kalau misalnya dalam kehamilan itu kan ada K1 sampai dengan K6 ya kalau sekarang. Iya. Kalau dulu saya tahunya tuh K1 sampai K4, ya. Tapi sekarang K1 sampai K6. Apakah terkait dengan ANC terpadu, ANC biasa itu juga termasuk dalam K1 sampai dengan K6 Bu? Bagaimana itu Bu? Jadi yang dimaksud dengan K1 itu adalah kunjungan ibu hamil pada saat trimester pertama kehamilan. Itu sudah harus melakukan pemeriksaan, itu namanya K1. Jadi kalau misalnya umur kehamilan sudah lebih dari 3 bulan, itu kadang-kadang kan ada kan Mas, begitu hamilnya sudah besar baru periksa begitu ya, itu nanti hanya bisanya K1, tidak bisa naik menjadi K4, K5 dan K6 gitu. Jadi untuk ibu hamil itu minimal periksanya itu sekarang 6 kali ya. Yang 4 kali itu di bidan, minimal pada trimester pertama 1 kali, trimester pertama 1 kali, trimester kedua 1 kali, dan trimester ketiga 2 kali. Itu namanya K4. Kemudian K5 itu pemeriksaan oleh dokter, salah satunya di ANC terpadu itu tadi. Dan K6 itu USG oleh dokter spesialis biasanya seperti itu. Jadi K1 sampai K6 itu udah paket lengkap ya Bu, terkait dengan Insya Allah kalau terlaksana nih K1 sampai K6, ibu kehamilannya sudah bisa berjalan dengan baik, persalinannya juga insya Allah bisa berjalan dengan baik. Begitu ya. Jadi buat pemirsa jangan lupa kunjungan untuk ibu hamil itu ke pelayanan kesehatan itu 6 kali ya Bu. Ya 6 kali ya Bu. Nah minimal itu. Minimal 6 kali. Alhamdulillah kalau tidak ada komplikasi. Nah, K1 di trimester pertama, kemudian K2 di K4. K4 K1, K4. K4 itu kunjungan 4 kali. Kunjungan 4 kali, 1 di trimester 1, 1 di trimester 2, 2 di trimester 3. Berarti K5-nya kunjungan dokter, kemudian K6-nya
USG oleh dokter spesialis, ya. Nah, begitu ya pengertiannya ANC terpadu tuh begitu ya. Nah, kemudian untuk di Puskesmas Tawangrejo sendiri, pelayanan ANC terpadu, Bu, itu apakah di cover sama BPJS? Oh ya. Jadi pemirsa, untuk pemeriksaan baik ANC terpadu maupun ANC biasa itu semua di cover sama BPJS ya, yang mempunyai asuransi BPJS, dan juga untuk masyarakat Kota Madiun ini insya Allah sudah semua mempunyai BPJS ya Mas. Jadi semua di cover oleh BPJS. Oh ya. Jadi untuk ANC terpadu, ANC biasa tetap di cover sama BPJS. Semua di cover sama BPJS. Laboratorium yang pemeriksaannya banyak itu juga semua di cover sama BPJS. Kemudian kalau yang dari luar kota gimana nih kalau di Puskesmas Tawangrejo? Oh ya, untuk Bunda atau pemirsa yang misalnya dari luar kota, sekitaran sini kan banyak nih ya, dari entah Lames, entah sekitarnya gitu. Kalau misalnya vaskesnya itu ada di Puskesmas Tawangrejo, itu tetap bisa melakukan ANC dan ANC terpadu di Puskesmas Tawangrejo. Untuk pemeriksaan rawat jalan ya ini ya yang dibahas untuk KIA ya. Kalau misalnya vaskesnya di selain Puskesmas Tawangrejo dan dia... Kalau untuk vaskes di luar Puskesmas Tawangrejo, pemeriksaan rawat jalan akan dikenakan biaya, Mas. Oh iya. Kenakan biaya ya. Iya, tapi beda untuk persalinan loh ya. Oh iya. Kalau untuk persalinan, Puskesmas kita kan juga persalinan 24 jam ya. Kalau untuk persalinan itu BPJS mau vaskes mana saja seluruh Indonesia bisa. Jadi tetap di cover sama BPJS. Jadi untuk bunda-bunda yang ada di wilayah sekitaran Puskesmas Tawangrejo, Kota Madiun ataupun luar Kota Madiun, misalnya melahirkan di Puskesmas Tawangrejo akan di cover sama BPJS, tidak harus vaskesnya Tawangrejo. Oh gitu. Nah, ini langsung menyambung Bu karena sudah nyenggol ke persalinan. Oh iya. Nah, jadi terkait dengan apa namanya persalinan di Puskesmas Tawangrejo. Jadi kita punya pelayanan bersalin 24 jam ya Bu. Betul. 7 kali 24 berapa itu? Nah, caranya supaya bisa bersalin di Puskesmas Tawangrejo, apakah dia langsung datang langsung bersalin gitu atau bagaimana Bu itu caranya? Oh iya ya. Jadi untuk melahirkan di Puskesmas Tawangrejo ya pertama langsung datang ke Puskesmas Mas, jangan datangnya ke tempat lain ya. Oh gitu. Datang ke Puskesmas Tawangrejo tentunya membawa buku KIA, itu yang paling penting ya. Buku KIA, terus kemudian yang kedua untuk persyaratan administrasi. Kita kan butuh untuk persyaratan administrasi ya, misalnya fotokopi KTP, fotokopi KK, kemudian fotokopi surat nikah, itu 1 lembar. Sama fotokopi BPJS kalau ada kan, sekarang BPJS itu sudah pakai mobile JKN, jadi bisa dicek lewat NIK. Berarti yang bersangkutan itu tidak perlu periksa dulu ya Bu ke Puskesmas Tawangrejo untuk persalinan? Oh tidak perlu ya? Enggak semua harus periksa di KIA-nya Puskesmas Tawangrejo baru bisa melahirkan gitu, enggak. Meskipun periksanya di luar, tapi seandainya mau melahirkan di Puskesmas Tawangrejo bisa. Iya, tapi harus bawa buku KIA ya Bu. Betul, harus supaya bisa dicek rekam medisnya seperti apa gitu. Ya. Terus kemudian yang didapat jika bersalin di Puskesmas Tawangrejo itu apa aja? Untuk yang didapat di Puskesmas Tawangrejo ketika melahirkan di Puskesmas Tawangrejo itu banyak ya, menurut saya itu sudah paket lengkap gitu Mas. Jadi yang pertama akan mendapatkan tentu pelayanan yang ramah ya. Kita kalau tadi ada yang bilang Puskesmas Judes, saya rasa enggak ya. Jadi kita petugasnya itu sudah di briefing untuk ramah ya, untuk senyum, banyak senyum kayak gitu, ramah. Kemudian bisa menggunakan fasilitas Puskesmas, fasilitas BPJS tentunya. Kemudian untuk yang administrasi yang didapatkan itu yang pertama
akte kelahiran untuk yang wilayah kota, Mas. Oh, wilayah kota. Ya. Untuk yang wilayah Kota Madiun nanti tidak perlu repot-repot mengurus akte. Jadi sudah diurus dari kita akte kelahiran bayi. Kemudian yang kedua kakak. Ya. Dia nanti juga akan mendapatkan kakak yang baru yang sudah ada nama bayinya. Tuh. Kemudian yang ketiga kartu KIA, kartu ya, anak itu. Anak. Ya, betul. Itu. Dan kartu BPJS tentunya. Jadi sudah didaftarkan BPJS juga untuk bayinya. Oh, lengkap ya Bu. Ya. Jadi pelayanan kita dari awal sampai akhir ya Bu. Jadi begitu datang dilayani, kemudian pulang pun masih dilayani juga. Iya, sampai nanti kontrol juga, Mas. Sampai kontrolnya ya Bu. Sampai kontrolnya masih di ruang bersalin nanti. Kontrol yang pertama setelah melahirkan itu 5 hari biasanya. Nanti ibu dan bayinya tetap kita follow up. Bagaimana proses nifasnya, apakah ada kelainan atau tidak gitu. Ya, jadi Bapak Ibu pemirsa podcast Tawasiat. Nah, kita punya bersalin 24 jam, paket lengkap dari luar Vaskes, Puskesmas Tawangrejo pun bisa dilayani. Jadi jangan khawatir, yang rumahnya di sekitar sini, kalau mau bersalin bisa langsung ke sini. Tidak perlu periksa dulu. Bahkan pulang pun sudah dapat KTP. Bukan KTP, Mas. KIA ya? Iya, KIA. Nah, terus kemudian akte, kakak, sama kartu BPJS. Dan ini BPJS khusus yang juga. dalam kota. Kalau yang khusus yang dalam kota. Iya, itu. yang membawa kakak sama surat akte kelahiran. Kalau luar kota ngurus sendiri. Iya, kalau yang luar kota mohon maaf ngurus sendiri. Iya. Nah, kita lanjut yang Ibu. Iya. Dulu itu Puskesmas kan kurang lengkap ya Bu. Nah, iya, terus betul. Kemudian masyarakat tuh enggan kalau mau ke sini, nyapor yang masih. Nah, kalau sekarang itu bedanya apa Bu dari yang dulu-dulu itu? Kalau dari pengalaman saya di Puskesmas ya Mas, kan sudah hampir 20 tahun saya di Puskesmas Senior itu ini. ya. Sudah hampir 20 tahun ya. Jadi sudah beda sekali antara Puskesmas dulu dengan sekarang ya. Dari mulai pemeriksaan, mulai peralatannya, juga mulai petugasnya juga sudah sangat berbeda ya. Kalau dulu itu di Puskesmas dari hal yang kecil aja, dari pemeriksaan kehamilan misalnya. Kalau dulu itu mendengarkan denyut jantung tuh masih pakai yang di kuping itu Mas, kuping yang ditempelkan di perut bayinya itu. Zaman dulu seperti itu ya. Kalau sekarang sudah canggih, sudah ada Doppler. Kemudian sekarang sudah ada USG lagi ya di Puskesmas. Juga bisa dokternya sendiri yang USG, dokter Puskesmas sendiri, tidak perlu ngundang dokter luar, dokter spesialis kan. Dulu waktu itu kita pernah USG-nya ada, tapi yang melakukan USG yang belum bisa, akhirnya kita ngundang dokter spesialis ke sini gitu ya. Waktu itu sekarang dokternya kita saja sudah bisa USG. Oh, sudah terlatih ya Bu? Iya, sudah terlatih, itu dari USG. Kemudian juga dari pemeriksaan laboratorium. Dari pemeriksaan laboratorium, kalau dulu itu misalnya membutuhkan pemeriksaan yang lebih rumit, kita rujuk ke rumah sakit kayak gitu ya. Kalau sekarang insya Allah laboratoriumnya juga sudah makin lengkap. Gitu Mas. Iya. Jadi semakin memudahkan bagi masyarakat ini. Iya betul. Puskesmas sekarang tidak seperti dulu. Kita sudah lebih maju, begitu. Iya. Kemudian tujuan Bu untuk melakukan pemeriksaan kehamilan itu sebenarnya untuk apa saja? Tujuannya untuk melakukan pemeriksaan kehamilan ya Bunda semuanya. Jadi untuk memantau apakah kehamilan itu berjalan normal atau tidak. Ya, memantau. Kemudian seandainya ditemukan ada suatu kelainan atau suatu penyakit penyerta kehamilan, itu bisa diberi intervensi sejak dini. Oh iya. Jadi
tidak akan menimbulkan komplikasi. Contohnya begini, misalnya ditemukan nih pada pemeriksaan awal itu kan pemeriksaan tekanan darahnya tinggi, Mas. Iya. Nah, pemeriksaan tekanan darah tinggi ini tentunya akan menyebabkan nanti komplikasi pada saat kehamilan, bahkan pada saat persalinan juga. Nah, kalau itu diketahui sejak dini, bisa diintervensi, diharapkan kehamilannya berjalan normal, persalinannya juga bisa berjalan lancar. Oh ya. Gitu. Jadi tujuan daripada adanya pemeriksaan kehamilan adalah ya untuk mempertahankan ya bagaimana proses kehamilan itu bisa berjalan dengan baik. Betul. Dan kelahirannya juga proses Iya, melahirkannya Mas, juga betul. lebih baik. Begitu Iya, ya, Bu. betul. Jadi mulai dari awal kita membahas terkait dengan pemeriksaan kehamilan ada K1 sampai K6 ya. Terus kemudian kita juga membahas ANC yang kita sebut sebagai antenatal care ya. Iya, betul. Nah, itu ada terpadu dan ada biasa. Kemudian kita juga membahas untuk bersalin 24 jam di Puskesmas Tawangrejo dan juga fasilitas-fasilitas yang didapat. Betul. Lengkap sekali Bu informasi tentang pemeriksaan kehamilan sampai bersalin pada hari ini. Nah, kemudian sahabat Mas Tarjo yang istrinya sedang hamil, keluarganya sedang hamil, ayo berkunjung ke sini, kita periksa. Nah, kemudian kalau melahirkan, kita juga bisa di bersalin 24 jam Puskesmas Tawangrejo. Betul sekali. Kami pastikan tenaga kesehatan kami terlatih dan sangat profesional di bidangnya. Nah, mungkin itu Bu Nur Tati, Iya, di bidang betul. senior kita. Oke. Sudah mau hadir pada kesempatan kali ini. Oke, Terima terima kasih kasih. juga sudah diundang di podcastnya Puskesmas Tawangrejo ya, Mas Sama-sama, Nur Bu. Hadi ya. Untuk pemirsa dan bunda-bunda juga, jangan lupa lakukan pemeriksaan kehamilan sejak dini dan jangan lupa juga untuk melahirkan di pelayanan kesehatan ya, Mas. Ya, Nah, gitu. dulu ada dukun bayi, tapi sekarang lebih baik dengan Bidan ya. iya dengan Iya, bidan. betul. Nah, oke, cukup sekian podcast dari kami. Saya punya pantun dikit ya. Kota Madiun tempatnya pencak silat. Semoga podcast kami bermanfaat. Kota Madiun tempatnya juara. Jangan lupa bahagia. Yeay.